Halo anak-anak Miss semua. Kali ini kembali lagi bersama Miss Evandi di sini. Nah, anak-anak, kali ini Miss akan mengajak kalian untuk mengerti tentang apa sih manfaat belajar kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nih, ketika kamu pakai botol aqua, kamu pernah nggak perhatikan bawahnya? Nah, tentu ada di antara kalian yang memperhatikan, bukan? Nah, di sini Miss sudah menyediakan beberapa alat. Nah, ini contohnya nih. Kita lihat angka berapa dia. Ya, ada angka 6. Kamu lihat ada angka 7, ada tulisan PC ya kan? Oke, nah itu kan beberapa gambar yang Miss berikan. Nah, ini yang tadi ya. PT adalah salah satu jenis plastik yang umum digunakan dalam botol air kemasan. Nah, penggunaan simbol ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa botol itu hanya boleh dipakai hanya satu kali saja. Dan plastik itu terbuat dari zat kimia dengan nama polyethylene terephthalate, sehingga sering disimbolkan dengan PET atau PT. Dan ingat juga bahwa penggunaan berulang plastik ini dapat meningkatkan resiko pencucian dan pertumbuhan bakteri. Nah, tapi ingat, plastik ini juga masih bisa didaur ulang kok. Selanjutnya, angka 2 di dalam segitiga menunjukkan bahwa plastik tersebut adalah polyethylene densitas tinggi atau high density polyethylene atau HDPE. Dan biasanya plastik ini ditemukan di dalam botol susu, botol sampo, wadah mentega, dan yogurt, atau juga botol-botol oli, tas belanja, dan juga sampah, dan pembersih rumah tangga, serta botol deterjen. Dan plastik HDPE ini paling sering didaur ulang dan dianggap sebagai salah satu bentuk plastik yang paling aman. Dan plastik HDPE juga sangat tahan pakai dan tidak terurai di bawah paparan sinar matahari. Atau pemanasan juga bisa, pembekuan juga yang begitu ekstrim juga bisa. Untuk alasan inilah HDPE digunakan untuk membuat meja, kursi, dan perabotan lainnya. Tapi ingat, plastik ini juga dianjurkan hanya digunakan untuk sekali pakai saja. Angka 3 dalam segitiga menunjukkan bahwa plastik ini jenisnya adalah vinil atau polyvinyl klorida atau sering disingkat sebagai PVC. PVC sering digunakan sebagai bahan pembungkus makanan plastik bening, botol minyak goreng, mainan anak-anak, dan kemasan lainnya. Dan biasanya PVC ini sering dijuluki sebagai plastik beracun karena menggunakan banyak racun yang dapat larut selama seluruh siklus hidupnya. Kandungan DH atau dietil dioksilamin yang ada di dalamnya akan bereaksi saat bersentuhan langsung dengan makanan. Reaksi ini tentunya bisa berbahaya bagi kesehatan ginjal dan hati. Angka 4 dalam segitiga menunjukkan bahwa plastik tersebut jenisnya adalah polyethylene densitas rendah atau low density polyethylene atau disingkat LDPE. Dan biasanya plastik ini ditemukan di tas belanja, botol yang bisa diremas, dan plastik pada makanan beku atau roti. Dan biasanya LDPE dianggap kurang beracun dibandingkan dengan plastik lainnya dan relatif aman jika digunakan. Dan produk yang terbuat dari plastik LDPE dapat digunakan kembali dalam jangka waktu pendek, tetapi tidak selalu dapat didaur ulang karena sulit dihancurkan. Angka 5 di dalam segitiga mengindikasikan bahwa plastik tersebut adalah polipropilen atau PP. Dan biasanya botol dengan wadah ini merupakan jenis pilihan plastik yang terbaik untuk minuman dan juga makanan. Plastik polipropilen yang tangguh dan ringan ini memiliki kualitas tahan panas yang sangat baik. Dan biasanya plastik ini berfungsi sebagai penghalang terhadap kelembapan, minyak, dan bahan kimia. Dan biasanya simbol ini kerap tertulis pada botol dan wadah makanan plastik yang bisa digunakan berulang-ulang atau berkali-kali. Dan biasanya botol minuman ini dianggap aman dan dapat digunakan kembali karena plastik ini juga bisa didaur ulang kembali.
Angka 6 di dalam segitiga menunjukkan bahwa plastik tersebut merupakan polistiren atau PS. Dan biasanya penggunaan plastik ini sangat tidak disarankan untuk makanan dan minuman karena polistiren ini dapat melepaskan stiren yang bersifat karsinogenik. Dan biasanya plastik ini sering digunakan sebagai pembungkus makanan seperti styrofoam, karton telur, sendok garpu yang biasa kamu gunakan untuk piknik. Nah, jadi